Halo anak-anak, salam bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksposisi. Tapi sebelum kita membahas kaidah kebahasaannya, kita akan membahas sedikit pelajaran yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Berkaitan dengan apa sih pengertian dari teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks atau bacaan yang menyajikan tulisan melalui pendapat dan fakta yang disertai dengan alasan-alasan yang logis. Jadi, melalui teks eksposisi, pembaca mampu atau mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Kali ini, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaannya. Yang pertama ada nomina yang sering disebut dengan kata benda. Di slide ada beberapa contoh kata benda yang Bapak tuliskan. Ada kata meja, buku, sayur, baju, tas, dan lain-lain. Oke. Kata benda ini akan kita buat dalam bentuk kalimat. Pertama, adik memerlukan meja untuk belajar. Ada kata meja yang sengaja Bapak buat cetak miring untuk menandakan atau menunjukkan kata benda yang ada pada kalimat ini. Kemudian, contoh yang kedua, Elsa sedang membaca buku di kamar. Ada kata buku sebagai kata benda. Ketiga, Anto sangat suka memakan sayur. Ada kata sayur sebagai kata benda, dan seterusnya. Kemudian, kaidah kebahasaan yang kedua, ada kata kerja, atau sering disebut dengan verba. Ada kata membaca, mencuci, memasak, mengecat, berlari, menulis, dan lain-lain. Oke, kata kerja ini akan kita ubah dalam bentuk kalimat. Contoh yang pertama, Abiel sedang membaca buku pelajaran bahasa Indonesia. Kata membaca yang cetak miring di sini merupakan kata kerja. Kemudian contoh yang kedua, Abraham mencuci mobil di teras rumah. Ada kata mencuci bukan menyuci. Mencuci sebagai kata kerja yang ada pada kalimat nomor 2. Yang ketiga, Ibu memasak mie goreng untuk sarapan kami. Ada kata memasak sebagai kata kerja. Dan yang terakhir, Agus sedang mengecat tugas prakaryanya. Ada kata mengecat sebagai kata kerja. Kemudian yang ketiga, ada kata sifat atau adjektiva. Ada kata rajin, cantik, bersemangat, tenang, dan lain-lain. Nanti bisa kalian tambahkan contohnya. Untuk contoh dalam bentuk kalimat, yang pertama, Andi adalah siswa yang terkenal rajin di kelasnya. Ada kata rajin di sini cetak miring. Kemudian, Nisa terlihat cantik dengan gaun yang dipakainya. Ada kata cantik. 3. Si Maltop sangat bersemangat untuk mengikuti perlombaan di sekolahnya. Ada kata bersemangat sebagai kata sifat. Kemudian yang terakhir, semua siswa diharapkan tenang karena sedang diadakan ujian nasional bagi kelas 6. Ada kata tenang yang merupakan sebagai kata sifat. Nanti anak-anak bisa tambahkan contohnya. Kemudian bahasan yang selanjutnya ada pronomina atau kata ganti yang terbagi atas 2. Ada kata ganti pronomina persona atau kata ganti orang, dan pronomina non persona, kata ganti penunjuk, bukan orang. Kita akan bahas pronomina persona atau kata ganti orang. Ada kata ganti orang pertama, kedua, ketiga. Pertama tunggal, ada kata saya, aku, daku, hamba, beta. Untuk jamaknya ada kata kita,
dan kami. Kemudian untuk kata ganti orang kedua tunggal ada kata kamu, Anda, kau. Dan untuk jamaknya ada kata kalian. Dan untuk kata ganti orang ketiga tunggal ada ia, dia, beliau. Dan untuk jamaknya ada kata mereka. Untuk yang kedua, pronomina non persona ini adalah kata ganti bukan orang atau penunjuk. Bisa mengarah kepada tempat. Contohnya di sana, di situ, di sini, dan lain-lain. Atau juga menunjukkan kata benda ini, itu, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita akan bahas kaidah kebahasaan yang terakhir, konjungsi atau kata penghubung. Pengertian dari konjungsi adalah kata tugas yang fungsinya menghubungkan antar klausa, kalimat, ataupun paragraf. Kata penghubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat, sedangkan kata penghubung antar kalimat di awal kalimat atau setelah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Adapun kata penghubung antar paragraf letaknya di awal paragraf. Ada beberapa jenis, lebih tepatnya 13 konjungsi yang biasa terdapat dalam sebuah teks ataupun bacaan. Apa sajakah itu? Oke, kita akan bahas satu persatu. Ada konjungsi waktu. Konjungsi waktu terbagi atas beberapa, seperti kata sesudah, setelah, sebelum, lalu, kemudian, setelah itu. Ada konjungsi gabungan menggunakan kata dan, serta, dengan. Ada konjungsi yang ketiga, konjungsi sebagai pembatasan menggunakan kata kecuali, selain, asal. Konjungsi yang keempat, konjungsi tujuan dengan biasanya menggunakan kata agar, supaya, untuk. Kelima, konjungsi persyaratan menggunakan kata kalau, jika, jikalau, bila, asalkan, bila mana, apabila. Konjungsi yang keenam, ada konjungsi perincian. Biasanya menggunakan kata yaitu, adalah, ialah, antara lain, yakni. Konjungsi yang ketujuh, konjungsi sebab akibat. Biasa disebut dengan konjungsi hubungan kausalitas. Ada kata karena, sehingga, sebab, akibat, dan akibatnya. Kemudian konjungsi yang ke-8 ada konjungsi pertentangan. Menggunakan kata tetapi, akan tetapi, namun, melainkan, sedangkan. Dan yang ke-9 ada konjungsi pilihan. Menggunakan kata atau. Yang ke-10 ada konjungsi penegasan atau penguatan menggunakan kata bahkan, apalagi, hanya, lagi pula, dan itu pun. Yang ke-11 ada konjungsi penjelasan dengan menggunakan kata bahwa. Yang ke-12 ada konjungsi perbandingan menggunakan kata bagai, seperti, ibarat, serupa. Dan yang terakhir ada konjungsi penyimpulan dengan menggunakan kata oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, dan dengan demikian. Oke. Sekian dulu pembahasan kita untuk kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksposisi. Bapak harap penjelasan yang Bapak berikan pada pertemuan kali ini bisa kalian terima dan mampu kalian pahami.
Tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia dan tetap semangat untuk belajar secara online. Salam bahasa.